masih belum stabil. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ella Bia. Oke, kabar gembiranya hari ini aku sudah sedikit baikan dan aku sudah bisa lebih sedikit banyak beraktivitas. Jadi duduknya pun sudah tidak kayak kemarin lah, video-video kemarin gitu, dan aku juga sudah tidak terlalu bed rest sekarang. Oke, hari ini Ella mau ngebahas apa sih? Dan tentunya pastinya Ella akan tetap sharing pengalaman pribadi ke teman-teman semuanya. Nah, kali ini karena Ella sudah ngerasain dan ngejalanin sendiri itu tentang program hamil, jadi aku akan bahas tuntas seputar program hamil. Tapi teman-teman jangan lupa sebelum teman-teman nanti nonton video ini sampai habis, jangan di skip. Terus teman-teman juga klik tombol subscribe, lalu teman-teman juga like kalau suka, dan teman-teman jangan lupa share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Oke, tips untuk program hamil tanpa ke dokter, tanpa pakai jalur medis lah kalau Ella bilang, dan berhasil dalam jangka waktu 2 bulan seperti yang aku jalanin kemarin itu ya. Nah, di sini tipsnya yang pertama, Ella nggak akan bahas lama-lama. Yang pertama itu kalian harus benar-benar niatkan dulu. Niatkan sungguh-sungguh memang kalian siap untuk punya momongan, dan memang harus direncanakan, dan memang harus tahu mau pakai jalur apa. Itu semuanya harus diniat. Nah, pertama kalau udah ada keinginan, lalu niatnya dikuatkan. Kalau sudah ada niat kuat, lalu dengan suami, jangan lupa dengan pasangan harus dibicarakan, didiskusikan agar programnya itu bisa berjalan. Dan ketika suatu saat nanti kalian drop bisa saling menguatkan seperti itu. Nah, untuk yang kedua, yang pertama tadi niat. Untuk yang kedua, itu teman-teman harus tentukan dulu pilihannya gitu. Jadi kan kalau udah ada niat nih, udah tahu, udah diskusi, kalian harus tentukan dulu mau kemana programnya, mau pakai apa. Tapi kalau buat Ella ya, untuk menentukan ini kalian harus tahu dulu, harus mengenali dulu diri sendiri gitu ya. Nih terutama sih untuk para cewek-cewek nih. Kalau karena aku dari dulu yakin tidak ada masalah dengan dengan tubuh aku, misalnya dengan kandungan aku, dengan segala rupa, tidak yakin tidak ada masalah, karena yang aku alamin haid aku lancar. Cuman memang aku dari dulu suka nyeri head itu ya banget dah. Head lancar, tidak pernah terlambat, tidak ada keluhan atau apapun. Nah, makanya aku bilang, terus aku juga dulu pernah check up, itu tidak ada kista, tidak ada miom, dan tidak ada yang lain-lainnya. Aku dulu melakukan check up itu sebelum menikah, jadi masih gadis gitulah. Waktu aku masih kerja dulu kan ada medical check up. Nah, aku check up karena memang dulu keluhannya aku suka sakit menstruasi, sakit hebat. Nah, itu ternyata memang tidak ada, ternyata itu cuma hormonal saja. Nah, jadi buat para cewek-cewek harus benar-benar kenal dulu. Kalau seandainya memang yakin tidak ada masalah apa-apa, misalnya tidak ada kista, miom, bla bla bla, dan yang lainnya, penyakit penyertanya, atau misalnya tidak ada tanda gejala PCOS atau yang lain, itu teman-teman harus yakin dan tentukan pilihan. Kalau seandainya memang teman-teman memilih untuk ke dokter, itu harus continue. Jadi ya benar-benar harus cek dulu dokternya, mau ke dokter yang mana, rumah sakitnya mau yang mana, atau kliniknya mau yang mana. Itu kalian harus gali dulu informasi sebelum kalian mengambil keputusan. Kalau seandainya kalian mau ngambil jalur herbal seperti yang aku jalanin, atau bukan herbal ya, jalur alami yang seperti aku lakuin, itu teman-teman juga harus cari informasi dulu, informasi yang benar-benar. Kalau aku misalnya, aku ngerasanya sama nih gejala-gejalanya kayak Tela, kalian bisa konsultasi, bisa nanya-nanya dulu, bisa cari tahu. Jadi kenapa aku menyarankan seperti itu? Agar teman-teman tidak mubazir. Jadi nggak kata si ini ke sini, kata si ini ke sini, kata si ini ke sini, berhasil kok gini-gini, itu sama kan buang uang banget. Jadi yang
kesana kesini, nggak, pokoknya belum lah gitu melakukan itu semua. Cuman aku nggak diam, tapi aku mengamati, memperhatikan. Terus aku juga cari tahu, dikumpulkan dulu semua informasi kira-kira yang cocok buat aku yang mana. Nah, jadi sudah tahu nih mau yang mana, lalu aku memutuskan untuk program deh gitu. Nah, tadi aku udah menyampaikan 3 poin. Sekarang yang keempat dan yang kelima ini memang sih semuanya kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Tapi ini yang membuat aku jujur, aku tidak maksimal kemarin karena memang banyak gangguan juga gitu ya, terus terhambat biaya juga. Jadi jujur aku tidak maksimal yang programnya yang full totalitas gitu, enggak. Cuman aku memang mengikuti sarannya, dan memang yang kerasa banget sama aku, batin aku memang terconnect gitu ya dengan Allah itu ketika aku mandiin bayi. Walaupun sebelumnya itu kan aku memang buka layanan pijat bayi ya, mandiin bayi yang kayak gitu. Aku walaupun setiap hampir 1 minggu sekali itu aku, atau seminggu berapa kali ada pasien yang pijat bayi itu, aku tapi tidak ada kontak gitu. Ketika aku memang benar-benar tiap hari nih, aku sampai hampir tiap hari bolak-balik ke rumah kakak aku, karena di sana kan ada ponakan baru ya, baru lahir. Itu dari usia dia 3 bulan. Aku mulai ini dia usia 3 bulan itu, sampai tadinya lah ini aja katanya buat mancing katanya gitu, dibawa aja ke rumah. Tapi aku juga nggak tega kan, masa aku harus misahin, buat keegoisan aku, nggak, ya udah nggak apa-apa aku. Jadi aku tiap pagi jadwal dia mandi aku kesana, mandiin, pakein baju, terus bikinin susu karena memang dia nggak pakai ASI. Nah, sampai itu berlangsung sampai 1 bulan full, itu ngajak main dia, sampai nidurin dia gitu ya. Itu sampai setiap mandiin dia tuh aku selalu, batin aku tuh bilang, ya Allah, kapan ya aku dikasih yang seperti ini. Jujur aku udah siap, sampai aku tuh mau nangis. Dan itu benar-benar kerasa banget kontak batinnya ketika aku berdoa gitu, ya Allah, aku udah siap, aku udah bisa, insya Allah tolong kasih kepercayaan buat aku, buat punya gitu ya. Aku sampai nangis, tapi suami aku nggak tahu. Tapi lama-lama aku tularin ke suami, karena memang buat aku proses itu sangat berat banget ya. Aku tularin ke suami, aku juga cobain gendong nih, tadinya dia nggak mau kan, karena kecil. Cobain gendong nih, belajar cara gendong ini, sampai akhirnya suami aku juga terbiasa, ada rasa kangen, ada rasa memiliki. Jadi tiap hari kalau nggak kita pagi sore ke sana ke rumah kakak aku, main berapa jam pulang gitu. Jadi itu yang aku lakuin. Itu tuh bener-bener ya kuasa Allah sih gitu, karena memang dia yang memiliki semuanya. Jadi aku jalanin itu semua, dan suami juga ya rame kayaknya kalau punya anak. Nah itu udahlah, kalau kayak gitu tinggal banyak-banyak berdoa. Lalu emang yang ke-5 itu jangan lupa sedekah, karena memang dengan rezeki itu kan, kalau menurut aku ya, itu tuh rezeki, anak itu rezeki. Jadi kita juga harus memintanya sama yang Maha memiliki semuanya. Dan terserah kalian mau, tapi kalau menurut aku di agama apapun juga sama. Ini juga aku udah sedikit bahas ya di video aku yang cerita program hamil itu. Nah ini tips yang bener-bener harus sekarang kalian mau program berapa, habis berapa ratus juta pun, habis berapa bahkan miliaran pun, tapi kalau kalian tidak melakukan ini, ya wallahu alam gitu. Tapi rata-rata yang aku tahu melakukan ini itu akan lebih mempermudah. Jadi kalian wajib coba sedekah ke siapapun, ke manapun, terserah kalian. Nah itu wajib kalian coba. Oke? Pasti lagi pada serius banget ya dengerinnya. Aduh maaf, aku sampai berkaca-kaca cerita tentang anak tadi ya. Nah itu teman-teman tips yang bisa Ella sharingkan buat kalian. Gak banyak kok, cuman memang poin-poin pentingnya sih yang Ella sampaikan. Tapi jujur kalian harus mengenali dulu diri kalian, tubuh kalian. Jadi maksudnya
ya kenalin dulu diri kalian sebenarnya ada masalahnya di bagian apanya gitu, di mananya, karena biar ketika kalian melakukan program tidak sia-sia. Kalau misalnya kayak Ella memang ternyata Ella itu bermasalah di masalah pola hidup, gaya makan, pola makan, dan berat badan yang menjadi masalah karena kelebihan lemak dalam perut, dan itu juga menghambat. Nah, makanya carilah solusinya di situ. Tapi kalau menurut pengalaman aku ya, bukan mendiskriminasi, tapi buat yang teman-teman yang memang punya misalnya suaminya gendut, kelebihan berat badan atau kegendutan gitu. Tapi ini tidak iniin body shaming ya, tapi terus atau misalnya perempuannya gendut banget misalnya, itu juga wajib jadi perhatian. Kali aja di situ masalahnya, atau misalkan kalian bisa oke dua-duanya udah baik-baik aja gitu, laki-laki perempuan enggak kok badannya bagus-bagus aja, maksudnya nggak ada masalah, tapi udah program kesana kesini, udah sampai melakukan misalnya tindakan operasi atau yang lainnya tapi belum hasil, coba deh kalian lakuin poin yang keempat dan kelima tadi, tapi sungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil. Kalian mau coba dan harus coba. Ella ulangi lagi, harus coba. Oke, selamat mencoba buat teman-teman semuanya. Semoga Allah permudahkan segala niat dan ikhtiar kalian. Semoga di tahun ini kalian bisa mendapatkan 2 garis atau garis 2. Jadi dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video Ella lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.